Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-mukarramun para alim ulama, para hujjah, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita hormati pengurus IKM Masjid Jamiah Taqwa, sekaligus pengurus Yayasan Masjid Jamiah Taqwa, Bapak Wahid, alhamdulillah, Pak Ustaz Zainal Muwahhidin. Kita doakan mudah-mudahan seluruh pengurus TKM maupun yayasan daripada Masjid Jamiah Taqwa senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkahi umurnya dan senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah mudah-mudahan semua hadir dan berkumpul di majelis ini senantiasa berlindung dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Allah kesempatan subuh hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah sekaligus untuk bisa sama-sama hadir melakukan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan masa doakan dan doa salat yang baru saja kita kerjakan maupun dari kelas kita untuk hadir menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diterima serta mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga tercurahkan kepada kasih Allah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada sabda para sahabat-sahabatnya, dan juga terima sedikit yang sampai dengan nanti hari kiamat insyaallah. Mudah-mudahan kita semua hadir dan berkumpul di karena dia berkata sebagai umat Rasulullah yang berang nanti di hari kiamat dan mendapatkan selamat ijmal. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama terkhusus kita doakan pada guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu agama kepada kita. Wabil khusus pada kesempatan pagi kali ini kita mendoakan pada al-Muslim untuk mengarang daripada kita bahas pada kesempatan pagi kali ini kita tasbih Jalalain Al-Mahali dan Jalalain As-Suyuti, dan juga pada orang tua kita, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara besar kita barangkali yang sudah wafat, kita niatkan kita sebutkan namanya dalam hati kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah almarhum maupun almarhum Allah senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengampuni segala dosa dan kehilafannya, menerima segala amal ibadahnya semasa hidupnya, memberikan kenikmatan dalam kuburnya, Allah jadikan pada azab kubur, dan semoga Allah jadikan kuburnya Allah hidayah dan jinan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sendiri, istri kita, suami kita, orang tua kita, seluruh keluarga besar kita yang barangkali masih hidup, dan doakan mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit berbagai penyakit, mudah-mudahan sakitnya, penyakitnya tetap dijaga, kesehatan diringankan, disembuhkan kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjangkan umur kita, umur yang senantiasa diberikan dalam doa kepada Allah dan Rasulnya. Berikan kita rezeki yang halal, yang banyak dan barokah, dan senantiasa hajat kita, akhir kita, terkhusus ibadah kita diberikan kemudahan dan khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan keturunan kita menjadi zuriyah yang salihin dan salihat. Amin ya rabbal alamin. Ala al-diniya wa ala al-diniyatin salihah ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu jamaah sekalian, gimana kabarnya? Silakan Bapak Ibu baca bismillah dulu atau baca basmalah sebelum diminum air dan dimakan snacknya. Ibarat orang kalau mau jalan naik kendaraannya kalau nggak pakai bensin nggak bisa jalan. Cuma saya saranin makannya jangan semuanya, jangan banyak-banyak. Nanti di tengah jalan ngantuk. Soalnya ada rest area di sini. Baik, tema kita pagi kali ini adalah kiat, hakikat, dan nikmat daripada istiqomah. Kelakuan, mohon maaf, pekan yang lalu hari lebih halal saya sudah jadi insyaallah akan hadir. Jadi saya sampaikan kepada pengurus dan juga pengurus yayasan, saya mohon diperkenan kita maaf yang sebesar-besar kepada Allah karena ada acara mendadak jadi tidak bisa ikut acara halal lebih halal. Jadi saya kayaknya berjalan dengan lancar itu alhamdulillah. Tapi tahu nggak arti halal lebih halal? Halal lebih halal itu bahasa mana? Bahasa Arab ya. Tapi di Arab ada nggak? Tapi alhamdulillah itulah hebatnya ulama kita. Ya, bikin sesuatu tapi yang bermanfaat. Tema kita adalah kiat, hakikat, dan nikmat beristiqomah. Kenapa saya ambil tema ini dan barangkali beberapa tahun yang lalu saya pernah angkat ini tema. Barangkali masih ada yang punya catatan ya tentang istiqomah, tapi nanti kita tambahin lagi sambil mengingat program kita. Karena pada hari ini kita sudah masuk di bulan Ramadan. Bulan apa Bapak Ibu? Zulqa'dah atau Zulqa'dah, 4 huruf, 4 bulan yang Allah muliakan. Jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan amal ibadah, maka pahalanya akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, kalau dia melakukan dosa atau bermaksiat, juga dosanya dilipat gandakan. Jadi hati-hati, ya sangat hati-hati. Apa kaitannya dengan istiqomah? Coba ingat lagi di Ramadan. Bulan yang Allah muliakan, ketika kita beramal, pahala juga dilipat gandakan, betul. Kemudian bulan Syawal, baru saja lewat. Apa itu artinya Syawal? Syawal artinya apa? Meningkat, naik ke atas. Ya. Karena itu diambil dari penggambaran keadaan di bulan Syawal itu. Betina dari unta atau unta betina itu lagi musim kawin, pengen dikawin, maka buntutnya itu naik, ya buntutnya naik. Musim kawin itu Syawal, pengen Syawal itu banyak yang kawinin, banyak yang nikahin, bukan kawin, banyak yang nikahin. Karena memang sunnahnya begitu. Nabi juga nikah di bulan Syawal, meningkat naik, ya. Karena naik itu makanya disebut dengan meningkat. Artinya pesan dari Ramadan yang kita melakukan ketaatan harusnya lebih meningkat lagi, dijaga ketaatannya. Terus dari Syawal masuk 4 huruf, 4 bulan yang Allah muliakan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kemudian nanti tahun baru awal tahun Al-Muharram, sampai nanti ketemu dengan Rajab lagi. Nah, itu artinya apa? Allah berpesan supaya kita menjaga apa yang sudah kita raih selama di Ramadan.
terkhusus adalah taatnya atau takwanya. Maka kita bahas tentang istiqomah, apalagi ini masuk bulan Zulhijjah, supaya kita memahami dulu tentang istiqomah, kemudian tahu tentang fadilahnya, tentang nikmatnya, dan bagaimana nanti setelah kita tahu caranya agar bisa menjadi orang yang istiqomah. Karena kalau kata orang istiqomah itu berat, betul kan? Betul. Maka semakin berat suatu amalan, maka semakin besar juga ganjarannya. Nanti itu yang kita bahas tuh. Sekarang saya tanya, apa itu istiqomah? Ada yang tahu istiqomah? Bang Budi tahu istiqomah? Istiqomah, qoma yaqumu yuqimu. Qoma artinya berdiri, dari kata qoma ditambah ada kata ista atau isti. Walaupun sebenarnya ista, qoma yaqumu berdiri, isti ista. Dua maknanya, ada kata isti atau ista. Dua maknanya dari kata isti itu atau ista. Yang pertama, ista atau isti itu diartikan adalah suatu ikhtiar, usaha. Yang kedua, ista atau isti itu adalah memohon, berusaha untuk tetap tegak berdiri. Maka kalau dalam sholat itu diawali pasti bukan ya'maluna sholat, yu'miruna sholat, tapi yuqimuna sholat, aqimis sholat. Maka sebelum sholat itu, setelah azan, kemudian qobliyah, sebelum sholat apa itu? Iqamah, berdiri. Maka sholat itu disandingkan dengan kata qoma yaqumu, aqimi, berdiri tegak. Tuh, kalau udah berdiri udah gak usah mikir-mikir yang lain, sesuai dengan syarat dan rukun yang dilakukan. Gak boleh nengok kanan, nengok kiri, udah tegak. Itulah disebut dengan aqimis sholat, tetap berdiri, istiqomah, stabil. Ya, memang ada sholat itu matanya lirik sono, lirik sini, ada, nggak boleh, nggak sah sholatnya, betul kan? Maka disebut dengan aqim. Begitupun selesai sholat harus tetap istiqomah, karena dalam sholat itu menjaga diri kita dari tetap mengingat kepada Allah dan menjaga dari perbuatan dosa minimal yang membatalkan sholat. Begitupun selesai sholat, apa yang dilarang jangan dikerjain. Itulah istiqomah dalam sholat. Maka sholat mengajarkan kita untuk tetap aqim. Betul. Nah, kembali kepada ista atau isti. Satu artinya ikhtiar atau usaha yang benar-benar supaya terwujud apa yang diusahakan, apa yang diikhtiarkan. Yang kedua adalah ista atau isti, adalah memohon. Maka pernah ada kata ghafar. Apa itu ghafar? Ghafar apa artinya? Ampunan. Maka ketika kita minta kepada yang maha pengampun, al-ghafir, al-ghafar, siapa namanya? Allah. Maka diawali ditambahi depannya dengan kata ista atau istighfar, memohon ampunan. Bukan sekadar memohon ampunan, supaya dapat ampunan itu harus diusahakan juga, harus ada ikhtiar. Kalau istighfar doang tapi maksiatnya masih dikerjain, kira-kira masih dapat ampunan enggak? Sulit. Maka ista atau isti adalah suatu ikhtiar, usaha, dan juga permohonan. Betul enggak? Atau dalam haji misalnya, kalau kita dengar dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, wal hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, man istata'a, man bagi orang yang mampu, man istata'a. Tato itu kan taat itu ya, berusaha untuk menjalankan perintah atau taat. Ada istatu ditambahin dengan kata man, istatu bagi orang yang mampu, berusaha untuk mampu. Dia pergi haji kalau nggak diusahakan untuk mampu, kira-kira berangkat kagak jadi ya. Jadi ista atau isti itu adalah sesuatu ikhtiar yang diusahakan agar apa yang kita usahakan itu tercapai, sekaligus menjadi permohonan
seperti kalau kita istighfar atau dalam kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, permohonan hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah atau menyembah, dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Itu namanya isti'anah. Ada harapan, ada permohonan agar mendapatkan pertolongan dari Allah. Sama seperti bismillah yang pernah kita kaji. Apa baknya itu? Bak, makna dari kata bismillah itu salah satunya isti'anah, permohonan, memohon pertolongan. Jadi ketika kita baca bismillah, udah dari bi-nya saja itu maknanya kita sedang memohon pertolongan Allah. Maka setiap melakukan suatu pekerjaan khususnya yang baik, maka awalilah dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu kita baca itu, apa yang kita kerjakan nanti minimal mendapatkan pertolongan dari Allah. Itulah wa atau bi dalam kata bismillahirrahmanirrahim. Jadi udah tahu ya istiqomah itu artinya apa? Jadi memohon supaya kita tetap tegak lurus. Jadi kalau Ramadan kita sudah susah payah nyari yang namanya la'allakum tattaqun, maka berusaha ya sambil memohon kepada Allah tetap sama seperti apa yang kita kerjakan selama di Ramadan. Istiqomah dalam ketaatan. Tuh, maka saya selalu sampaikan kun rabbaniyun wa la takun ramadaniyun. Jadilah hamba Allah itu rabbaniyun, yang menyembah Allah, mengatakan Allah itu adalah Tuhannya sepanjang waktu sampai akhir hayat, bukan hanya taatnya di Ramadan saja, tapi sepanjang waktu. Maka Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu yaitu Allah sampai yang engkau yakini itu akan apa? Akan datang. Apa yang kita yakinin itu? Mati. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu hatta sampai kapan? Ya'tiyakal yaqin, yang engkau yakini itu akan datang, yaitu kematian. Dan karena kita sudah meyakini dan mengimani bahwa mati itu pasti, dan menyembah Allah itu bukan di Ramadan saja taatnya, tapi sampai akhir hayat. Maka Allah sampaikan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai yang engkau yakini itu akan datang. Jadi ibadahnya atau taatnya itu enggak musiman, betul kan? Kayak kue nastar, kayak kastangel, itu musiman ya. Sekarang saya tanya masih ada nggak di rumah? Ada yang masih, kalau udah habis sempat dibikin lagi ya? Enggak, berarti ibu-ibu bapak istiqomah. Ya, musiman jangan begitu. Ya, jadi taat itu terutama menjauhi kemaksiatan harus istiqomah, sama persis seperti Ramadan yang pernah kita kerjakan. Susah Pak Ustaz, emang susah. Ya, itulah ujiannya. Tapi nggak ada yang mustahil, semua itu pasti bisa. Maka kalau kita sering baca tahlil, terutama barangkali yang malam Jumat sering rutin, ya itu dalam surah Al-Baqarah ayat 280 berapa yang kita baca? 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Artinya apa itu? Allah tidak akan menguji hambanya melampaui batas kemampuannya. Yang kita yakini dari ayat tersebut maksudnya apa itu? Menguji dalam hal apa? Musibah, bencana, kesusahan, sakit, begitu ya. Selama ini kan gitu ya kita yakini. Padahal walaupun itu nggak salah, tapi yang paling benar dalam kata la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menguji hambanya melampaui batas kemampuannya. Yang dimaksud dengan menguji, tidak akan menguji melampaui batas kemampuannya dalam artian ibadah taat. Kalau ujian, demi Allah saya katakan, ada yang bahkan ujian itu, musibah itu melampaui batas kemampuannya.
Saya dulu ya barangkali walaupun alhamdulillah masih bisa terjaga, yang paling berat dalam kehidupan saya sampai dengan detik ini ketika ditinggalkan orang tua saya, terutama bapak saya. Berat itu, susah ya, berhari-hari walaupun sampai alhamdulillah nggak sampai orang-orang, tapi berat bagi saya menerimanya, hampir susah ikhlasnya itu, betul gak? Tapi yang dimaksud dengan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan betapa banyak saudara kita yang di Palestina, anak kecil bayi sampai kehilangan kakinya. Demi Allah saya katakan, itu di luar batas kemampuan dan di luar batas kesabarannya. Gak mungkin dia pengen seperti itu. Paling kalau diuji ya sekedar luka saja, sakit saja. Tapi sampai kehilangan tangan, sampai kehilangan kaki, demi Allah saya katakan, itu pasti melampaui batas kesabarannya, kemampuannya. Maka yang disebut dengan la yukallifullahu nafsan illa usaha, di situ artinya apa? Allah tidak akan menguji hambanya melampaui batasnya dalam hal ibadah. Coba puasa kemarin 30 hari, emang ada pernah dengar kabar ada orang meninggal gara-gara puasa? Emang ada orang jatuh miskin gara-gara sedekah? Sesulit-sulitnya kita barangkali nggak bisa sedekah dengan harta, Allah berikan kemudahan, bisa dengan ilmu, dengan nasihat, betul gak? Bisa dengan tenaga. Itulah Allah nggak akan menguji dalam ibadah itu melampaui batasnya. Ada cara-cara yang lain, ada keringanan yang lain, Allah berikan jalan keluar yang lain. Walaupun di jalan yang lain berat, Allah berikan jalan yang lain. Itulah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka setelah ayatnya 286 ada doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum saya, jangan hukum kami. Kalau apa? Inna sina, kalau kami lupa dalam hal taat, lupa kepadamu. Padahal sudah disampaikan, tidak akan melebihi batas kemampuan dalam taat. Tapi kalau lupa, ampuni ya Allah. Wa akhtana, dan dalam kesalahan, terutama kesalahan dalam ibadah. Itu luar biasa, itu pesan itu. Sebelum diakhiri surat Al-Baqarah dalam ayat itu kan 286 kan habis tuh. Ayat terakhir itu doanya mustajab. Makanya itu dipakai oleh ulama dalam membaca tahlil. Ada maknanya penting. Di Al-Ikhlas kita belajar tafsir dari mulai Al-Fatihah yang kita baca sampai Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas, ayat kursinya, kemudian awal surat Al-Baqarah sampai akhirnya. Supaya apa? Sesuatu amalan yang kita kerjakan, apalagi rutin setiap pekan sekali, jangan sampai hanya ritual saja kita baca, dapat pahala tapi tidak dapat maknanya. Syukur-syukur apa yang kita baca kita tahu artinya, kita bisa memaknai. Maka lihatlah perbedaan orang yang ngerti dengan apa yang dia baca, apa yang ibadah yang dia kerjakan, dengan yang nggak paham. Pasti minimal ketika dia baca menghayati dalam hatinya, itu masuk ke hati itu. Bahkan paling puncaknya bisa sambil nangis, begitu. Ya, di belum selesai ini nanti nggak cukup waktunya. Jadi itu istiqomah ya. Udah paham artinya, maknanya, itu tentang hakikat istiqomah. Nanti terakhir bagaimana kiatnya agar kita bisa beristiqomah. Nah, kalau kita sudah tahu tentang artinya itu istiqomah, kemudian kita harus tahu apa itu. Harus tahu manfaatnya. Orang nih kalau ngerjain suatu pekerjaan, kalau nggak ada iming-imingnya atau ganjarannya, sulit itu ya, ngerjainnya sulit, nggak akan semangat. Kalau mau dikerjakan biasanya sulit untuk semangat. Tapi kalau sudah tahu nih, Pak tolong nanti potongin pohon saya itu, dipotong ya, pokoknya nanti ada imbalannya tuh. Kalau bisa rapi semua, Bapak nanti saya umrohin, Masya Allah. Betul gak? Semangat gak tuh? Semangat. Walaupun yang ngerjain suaminya disuruh sama tetangga, dipanggil sama istrinya, Pak, tolong ke pasar, ntar dulu belum kelar, ntar gue agak dapat umroh. Betul gak? Kenapa? Ada ganjarannya, ada janjinya, hadiahnya, betul gak? Jadi tambah semangat. Kalau gak ada semangat, coba tuh, Pak tolong ya nanti pokoknya ada dah gitu. Kalau ada doang, ada sulit gitu ya, setengah-setengah. Tapi kalau ada janjinya, udah pasti, wah tambah semangat. Apalagi janjinya umroh haji, Masya Allah, cuma potong batang pohon doang, dijanjiin umroh. Kira-kira mau gak? Semangat gak?
Begitupun juga dengan istiqomah, itu kan suatu amalan. Kalau ada janji yang luar biasa, maka insya Allah walaupun berat pasti akan dikerjakan. Dan sekali lagi saya sampaikan, nggak ada yang mustahil, nggak mungkin walaupun berat. Ya, istiqomah itu masih bisa, sesulit apapun insya Allah bisa. Karena orang dulu, terutama umat-umatnya Nabi Muhammad yang hidup di zamannya Nabi Muhammad itu sudah membuktikan bisa. Betapa banyak orang-orang yang membenci Nabi Muhammad sampai bahkan ingin membunuhnya, tapi mendapatkan hidayah sampai bisa istiqomah sampai akhir hayatnya. Dan beberapa orang tersebut masih hafal kita nama-nama, termasuk Umar bin Khattab yang dulunya benci dengan Nabi Muhammad, tapi terlebih dahulu mengatakan syahadat, menyampaikan syahadat di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah sampai nama baik sering kita sebut kalau kita ngaji, masya Allah, kita dengar ceramah-ceramah begitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Apa kira-kira gambaran daripada janji Allah kepada orang yang mau beristiqomah? Nanti yang punya handphone silakan buka di aplikasi Qurannya. Yang memegang Quran silakan, yang ada terjemahannya buka surat Al-Fussilat. Itu di surat ke-41, 40 sehingga saya 41 ya. Surat Al-Fussilat ayatnya ayat ke-30, ayat 31 dan ayat 32. Sudah dibuka, silakan dicari suratnya. Ada ketemu Bapak Ibu jamaah sekalian, supaya nggak nganggur gitu. Kalau cuma liatin doang, dengerin doang kurang. Kalau megang lihat loh, nanti bisa di rumah dipelajarin lagi itu dibaca. Sudah ketemu surat Fussilat ayat ke-30 sampai dengan ayat ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'uhum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Di ayat ketiga-duanya nuzulam min ghafurur rahim. Walaupun tiga-duanya dan kita pakai ya. Paling nanti kita bahas 33:1. Allah mengawali ayat tersebut di ayat ke-30 dengan kata innal ladzina rabbuna Allah. Artinya apa di situ terjemahannya? Sesungguhnya bagi orang-orang qalu yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami hanyalah Allah. Di situ dimaknai dengan kata beriman. Qalu Rabbuna Allah berarti dimaknai beriman. Nah, nanti kan di situ ada janji Allah tuh. Janji Allah banyak di situ. Salah satunya Allah sudah menjanjikan surga. Bagi siapa? Syaratnya ada dua. Satu, dia qalu Rabbuna Allah dalam artian dia beriman. Yang kedua, istiqomah. Jadi tidak cukup doang beriman, tapi harus istiqomah. Dan gak mungkin bisa istiqomah tanpa diawali beriman. Nah, iman itu tadi diawali dengan qalu Rabbuna Allah. Jadi mustahil kalau pengen beristiqomah, gak mungkin tanpa beriman. Maka mustahil orang yang non-muslim itu bisa istiqomah dalam ketaatan. Maka pertama syaratnya untuk mendapatkan janji dari Allah ya, itu yang pertama harus beriman dengan kata mengatakan qalu Rabbuna Allah. Sesungguhnya bagi hamba-hambaku yang dia mengatakan Rabbnya hanyalah Allah, Tuhannya yang satu-satunya dipatut disembah hanyalah Allah. Rabb pernah kita bahas. Rabb itu dia yang menciptakan, dia yang memberi dan dia yang menjaga. Allah Rabb. Makanya kalau berdoa lebih mantap itu diawali dengan kata Rabb. Allahumma Rabbana atina Rabb. Yes. Menyebut nama Allah dengan kata Rabb. Dialah yang menciptakan, dialah yang memberi, dialah yang menjaga. Rabb. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah, sesungguhnya bagi hamba-hambaku yang dia mengatakan Tuhannya satu-satunya yang patut disembah hanyalah itu yang patut disembah, diikuti kecuali siapa? Allah, dan patut dipatuhi kecuali Allah. Tapi
Tapi faktanya tahu nggak sekarang itu sampai menjelang kiamat nanti, faktanya banyak hambanya, kan dikatakan bagi hamba-hambaku yang mengatakan Tuhannya satu-satunya yang patut disembah hanyalah Allah, tapi faktanya banyak hamba-hambanya Allah yang tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya, tapi yang lain dia jadikan Tuhannya. Paham gak ini? Jabatannya dijadikan Tuhannya sampai dia lupa, karena jabatannya lupa kepada siapa? Yang memberikan jabatan. Betapa banyak hambanya Allah yang menjadikan uang sebagai Tuhannya. Gara-gara uang dia lupa kepada Allah. Betapa banyak orang yang menjadikan kebodohannya sebagai Tuhannya, kemalasannya sebagai Tuhannya, sampai dia melupakan Allah. Kira-kira itu fakta atau hoax itu? Iya. Padahal Allah sudah mengatakan tuh di sini lewat ayat tersebut. Kalau pengen mendapatkan kabar gembira dari Allah, Allah menjanjikan surga agar bisa istiqomah harus dengan iman, mengatakan satu-satunya Tuhan yang patut disembah adalah Allah. Karena betapa banyak orang yang menyembah orang pintar, menyembah uang, menyembah harta, betul? Jabatan, saking disembahnya itu jabatan, pangkat, rela semua hartanya dihabiskan biar dapat itu. Mau cara yang halal, mau yang haram, mau sikat aja udah dapat. Yang penting dapat gitu. Betul gak? Kadang-kadang gak ikhlas juga dalam melaksanaannya, gak ikhlas. Hartanya dikumpulin supaya nanti dapat jabatan. Ya bagi-bagi sedekahnya ke masyarakat. Hartanya dibikinin jalan, diaspalin. Begitu gak terpilih, aspalnya dibongkar lagi. Kira-kira itu ikhlas gak tuh? Ada nggak itu kenyataan begitu? Dan nggak cuma satu. Itulah kalau niatnya tidak ikhlas dan fokusnya tujuannya bukan karena Allah. Dan itu penyebabnya satu apa? Karena dia menuhankan jabatan, pangkat. Dia tidak menuhankan Allah. Padahal kalau dia yakin hanya bergantung kepada Allah, mau punya dana nggak punya dana, kalau memang ikhtiar pengen amanat jadi pejabat, usaha aja yang benar udah. Soal nanti urusan nggak terpilih apapun terpilih itu urusan Allah. Kalaupun berniat nggak terpilih, itu sudah menjadi takdir. Allah tahu yang lebih baik buat diri saya. Walaupun saya sudah berikhtiar ingin jadi pejabat, tapi Allah tidak jadikan saya pejabat dengan usaha sekeras apapun. Udah berpikir positif saja sama Allah. Barangkali nanti kalau benar-benar terpilih, justru saya nggak bisa mengemban amanah. Maka Allah jauhkan saya dari jabatan tersebut. Betul nggak? Karena betapa banyak ada orang baik menjabat, menjalankan dengan baik, tapi diserempet-serempetin tuh dirinya. Betul nggak? Dimasukin ke hukum, itu kan faktanya sekarang. Maka kalau apa yang menjadi keinginan kita, hajat kita tidak sesuai dengan keinginan kita, tetaplah berhusnuzon kepada siapa? Allah. Jangan menggerutu. Allah tahu yang lebih baik buat hambanya. Sesuai apapun kita berikhtiar dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan, demi Allah takdir yang telah tersemat kepada diri kita, menempel pada diri kita, demi Allah itulah yang terbaik buat diri kita. Paham Bapak Ibu? Jadi pertama, innalladzina qalu rabbuna Allah, bagi hamba-hambaku yang dia mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang patut disembah dan ditaati, menjalankan perintahnya hanyalah Allah. Kemudian apa? Tsumastaqamu, disinilah titiknya nih. Setelah dia beriman, kemudian dia tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Jadi syaratnya dia harus beriman, kemudian setelah dengan keimanannya itu dia istiqomah. Kan iman itu nanti dibuktikan dengan amal ibadah. Maka saya selalu sampaikan, bukti daripada orang beriman itu bukan lewat ucapan, tapi lihat buktinya dengan amal. Maka kalau kita baca Al-Quran banyak ayat-ayat, potongan ayat, amanu atau iman itu bersanding dengan apa? Amal soleh. Ya, illalladzina amanu wa 'amilus sholih. Amanu wa 'amilus sholih. Setelah amal solehnya kita lakukan, harus istiqomah. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Lalu disinilah janjinya. Allah berikan janji kepada siapa?
bahkan kabar gembira dari Allah kepada orang yang istiqomah. Sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini dulu poinnya nih. Setelah beriman, dia bisa istiqomah, maka Allah akan mengutus malaikat untuk mendatangi siapa? Orang yang istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan mengutus malaikat yang begitu banyak kepada siapa? Orang yang istiqomah. Kira-kira apa yang dibawa malaikat seraya membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pesannya ada banyak. Yang pertama di situ, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu baru 3. Itu untuk di akhirat. Nanti di bawahnya nih ayat ke-32, itu untuk di dunia. Tuh. Jadi Allah sematkan dulu di akhirat tuh supaya apa? Bersemangat. Jadi Allah nggak berikan janji di dunia dulu, ya. Tapi di ayat 30 Allah menjanjikan kabar gembira untuk akhirat dulu supaya lebih bersemangat orang istiqomah itu. Yang pertama, Allah mengutus malaikat memberikan kabar gembira seraya mengatakan alla takhafu, jangan takut. Yang kedua, wala tahzanu, jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Engkau mendapatkan kabar gembira, niscaya engkau akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, yaitu surga tu'adun yang telah dijanjikan Allah. Tuh, Masya Allah. Dan ini, tahu gak ini? Allah mengutus malaikat kira-kira kapan ini kepada orang istiqamah? Ketika dia mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini dari 3 pesannya ini malaikat. Ya, kira-kira ada yang tahu gak nih? Kapan malaikat itu datang kepada orang istiqamah? Ada yang tahu? Nanti datangnya kalau diundang, Pak Ustaz. Kalau nggak diundang dia nggak datang. Malaikat ya. Tahu nggak? Kata ahli tafsir, ini malaikat akan datang dalam 3 keadaan dan 3 waktu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Itu udah saya sepil tuh 3 waktu dan 3 keadaan. Yang pertama, kata ahli tafsir, Allah akan mengutus malaikat itu pada orang istiqamah. Yang pertama, ketika sakaratul maut. Masya Allah. Pengen gak sakaratul maut? Pengen? Itu udah pasti lah. Ya, jadi gak usah takut, itu udah pasti. Mari kita bersiapkan diri kita. Kalau ngomong mati kayaknya berat banget gitu ya kita. Yang pertama sakaratul maut. Yang kedua, ada yang tahu kapan itu? Ketika berada di alam kubur. Kemudian yang ketiga, ketika dibangkitkan nanti dari alam kubur, hari kiamat. Di penggambarannya begini. Ibu, ada orang baik nih, bapak misalnya, ya diundang sama orang baik nih, dijanjikan diberikan kabar gembira sama orang baik. Antum pulang nanti ya tolong ke rumah saya. Ya, ini dia pakai perantara dinyuruh nih, misalnya nyuruh orang atau ajudannya atau siapalah atau ART-nya. Dia bilang nih, nanti ya bapak sebelum ke rumah saya, dia sampaikan kepada ART-nya atau ajudannya, nanti tolong sampaikan kepada si Fulan, bilang sebelum berangkat sampaikan, sebelum ke rumah saya sampaikan, nanti begitu di rumah saya kalau sudah datang, sudah tiba, nanti saya janjikan ini, saya janjikan ini, saya janjikan ini. Atau misalnya disebut lah, pokoknya nanti dapat dapat infak, dapat beras, terutama dapat umroh lagi, nanti dibiayain pergi haji itu. Jadi datanglah ke sana, sampaikan sebelum dia berangkat ke rumah kita atau ke rumah kita. Kira-kira dia begitu datang ke rumah kita sebelum kita berangkat, senang nggak kalau dikabarin gitu? Percaya nggak? Yakin nggak? Karena apa? Yang berikan kabar adalah orang baik dan kita sudah yakin, kenal. Sama begitu ketika kita sudah kenal dan tahu Allah, karena sering beribadah dan sering ngaji, Allah berikan ma'rifat, pengetahuan, pengenalan kita kepada Allah. Kita sudah yakin pada Allah dan yang menjanjikan itu Allah. Maka senangnya luar biasa. Itu baru sekali belum berangkat, pengen berangkat. Begitu sampai
Di mana? Sampai di rumahnya nih. Belum masuk barangkali, atau barangkali sudah masuk gitu. Suruh sampai lagi tuh sama ajudannya, sama ART-nya. Nanti diingetin, jangan lupa ya, antum kalau sudah sampai di sini tadi kan sudah dengar kan, kemarin tadi sudah sebelum berangkat sudah dapat kabar gembira kan, dijanji ini, diingetin lagi tuh, senang lagi, jadi sudah semakin mantap. Pertama Pak pengen berangkat sudah dijanjiin, sudah dikasih tahu janji-janjinya, pengen diberi hadiah dan lain sebagainya. Begitu masuk sampai di rumahnya dikasih lagi. Begitu nanti selesai dari rumahnya, sebelum pulang baru keluar belum pulang, ditambah ini janjinya, dikasih tahu lagi janji. Kira-kira senang nggak tuh? Senangnya luar biasa. Pengen berangkat dikasih tahu nanti ada hadiah di rumahnya. Begitu udah sampai masuk ke dalam, nanti dapat hadiah lagi. Begitu pulang ternyata dikasih hadiahnya bukan cuma dikasih hadiah, tapi ternyata ditambahin ada lagi. Senang nggak tuh kira-kira? Senang luar. Begitulah nanti orang yang istiqomah. Allah akan mengutus malaikat dalam 3 keadaan, 3 waktu. Satu, menjelang sakaratul maut. Yang kedua, ketika di alam kubur. Yang kedua, ketika di alam kubur. Yang ketiga, ketika dibangkitkan dari alam kubur. Itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masya Allah. Dan ini cuma orang yang istiqomah yang dapetin seperti ini, gak ada yang lain. Allah mengutus malaikat di 3 keadaan, 3 waktu, menjelang sakaratul maut, ketika di alam kubur, dan ketika dibangkitkan dari alam kubur. Satu, ketika sakaratul maut, itu luar biasa itu. Kalau antum tahu nggak kalau menjelang sakaratul maut yang deketin kita siapa tuh? Kalau orang yang barangkali jarang mengingat Allah, apalagi banyak maksiatnya, kira-kira siapa tuh? Setan itu. Kan keluarga kalau lagi sakaratul maut itu deketin tuh, talqinin la ilaha illallah, diberisikin. Jangan pernah putus sebelum dia mengucapkan. Karena apa? Kita lagi berlomba sama setan. Itu supaya apa? Bisa mengkafirkan, menjauhkan dari kalimat tahlil tersebut itu. Hati-hati tuh setan tuh. Sebelum selesai itu nyawanya dicabut, setan masih goda manusia tuh. Jangan pikir kalau memang nggak kelihatan dia setan itu iblis tuh. Waliyadzubillah. Tapi khusus bagi orang yang istiqomah, Allah mengutus malaikat menjelang sakaratul maut, diberikan kabar gembira. Masya Allah. Jadi barangkali bisa ringan itu mengucapkan kalimat takbir. La ilaha illallah. Luar biasa itu. Dan itu kabar gembira bukan cuma sekedar omong-omong belaka, tapi beneran apa yang dikatakan Allah takhafu, orang yang istiqomah jangan takut. Maksudnya jangan takut apa? Jangan takut dengan siksa kubur. Kan dia pengen meninggal tuh. Nanti ketika meninggal tempatnya bukan di dunia lagi, di mana? Di kubur. Maka diberikan kabar gembira, Allah takhafu, jangan takut nanti dengan siksa kubur. Engkau nggak akan mendapatkan siksa kubur. Apalagi nanti di akhirat. Engkau jangan takut dengan siksa neraka. Masuk. Kira-kira senang nggak kalau begitu? Belum meninggalkan dunia atau detik-detik meninggalkan dunia diberikan kabar gembira. Jangan takut, dikata Allah lewat malaikat, bahasanya begitu. Engkau nanti nggak akan mendapatkan siksa kubur. Engkau nggak akan mendapatkan siksa neraka. Masya Allah. Kira-kira tenang nggak tuh? Tenang meninggalnya. Yang kedua, wala tahzanu, jangan bersedih hati. Dan biasanya kadang-kadang kalau diberisikin setan nih, yang dipikirin apa sebelum meninggalkan? Kayak orang nih, ya kalau misalnya mau pergi jalan-jalan, entah tuh kemana, apalagi lama banget gitu ya baliknya. Begitu meninggalkan dunia, dikunci pintunya, meninggalkan dunia, meninggalkan rumahnya, dikunci pintunya. Kira-kira yang teringat apa tuh? Hartanya yang ditinggalkan, betul nggak? Begitulah orang wafat. Kalau dibisikin setan, yang dia ingat dunianya, hartanya, keluarganya. Maka seraya Allah buru-buru mengutus malaikat orang yang istiqomah, wala tahzanu, jangan bersedih hati. Maksudnya jangan bersedih. Hartamu yang banyak itu jangan disedih, jangan disedihin, ditinggal. Nanti di akhirat Allah ganti yang lebih banyak, lebih baik. Jangan bersedih dengan keluarga, istri yang cantik, anak yang pintar, anak yang solehah. Niscaya yang gak akan ketemu nanti berkumpul di surganya Allah.
jangan bersedih, wala tahzanu. Itu baru menjelang sakaratul maut. Belum cukup sampai situ, nanti dikubur lagi di dalam kubur, udah dipendam sama tanah yang tempatnya begitu sempit, ya nggak lega. Itu cuma 2 kali 1. Diberikan kabar gembira lagi, Allah takhafu wa la tahzanu. Masya Allah, datang lagi tuh malaikat luar biasa. Nanti ketika di hari kiamat dibangkitkan dari kubur, ngomong lagi, samperin lagi sama malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu, sebelum dihisab. Dan yang paling utama pokoknya, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pesannya malaikat, ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatkan surga yang selama ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah tenang dah, menjelang sakaratul maut udah sampai surga yang Allah janjikan, tenang, istilahnya udah di genggaman tangan. Disampaikan lagi di alam kubur, disampaikan lagi nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur. Kira-kira pengen nggak kayak begitu? Pengen nggak kayak begitu? Ya makanya harus istiqomah. Itu baru untuk akhirat, belum lagi di dunia. Apa di dunia? Lanjutan. Nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya. Benar nggak dilanjutannya itu? Di ayat berapa itu? Nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya. Kamilah sebagai aulia kalian. Di mana? Di dunia dan akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami minimal di dunia itu, kami sebagai aulia kalian. Maksudnya aulia itu apa? Menjadi wakilnya Allah. Nanti di dunia itu orang yang istiqomah, penjaganya, pelindungnya, di sisinya itu para malaikatnya Allah. Kalau tadi kan tentang urusan akhirat tuh, ya. Sekarang urusan di dunia. Apa? Nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya. Kamilah sebagai aulia kalian di dunia. Maksudnya apa? Pendamping, penjaga. Enak gak kalau yang deketin kita malaikat? Bukan malaikat Israel ini. Ini malaikat rahmat, malaikat hafadzah, malaikat penjaga. Enak. Orang kalau temannya malaikat, bodyguardnya malaikat, itu minimal berkurang maksiatnya. Karena dia lagi itu, diri kita kan berantem itu, diberisikin sama iblis sama setan. Maksiat, udah jangan ngaji. Enakan juga di rumah, enakan juga olahraga dulu, enakan juga makan lontong sayur, nasi uduk. Bener ya? Kan membencang loh, ya, pilihan dalam hati kita maupun pikiran kita. Tapi kalau temannya malaikat, Masya Allah, itu kan dijaga, supaya apa? Minimal terhindar dari maksiat. Dan orang yang selalu ditemani malaikat itu kelihatan tuh, jangan sekali berkurang maksiat. Jangankan maksiat, dalam bertutur kata saja dipilih-pilih yang baik. Jangan sampai keluar ucapan yang tidak baik itu. Kalau temannya malaikat, maka dikatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami malaikat akan menjadi, maka dikatakan nahnu berarti banyak, jamak. Kami, dikatakan kami, termasuk Allah dilibatkan di sini. Antum akan ditemani, dijaga oleh Allah dan dijaga oleh malaikat sebagai aulianya, sebagai pendampingnya. Masya Allah. Dan luar biasa apa? Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kalian minta, apa yang kalian doakan, niscaya permintaan dan doa kalian dikabulkan. Kan terjemahan begitu tuh. Nah itulah efeknya. Kalau orang temannya malaikat, pendampingnya di sisinya malaikat, apa yang menjadi permintaannya dan apa yang dia doakan, permintaan dan doanya cepat dikabulkan. Jadi kalau pengen cepat dikabulkan permintaan dan doanya, harus bisa istiqomah. Jadi catatannya balik lagi pada diri kita. Kalau selama ini banyak doa yang barangkali belum dikabulkan, barangkali diri kita masih susah istiqomah. Itu catatan itu. Jadi itu sudah janji dari Allah. Sesungguhnya orang yang istiqomah akan didampingi malaikat, dan ketika dia meminta atau berdoa, permintaan dan doanya cepat dikabulkan.
Itu luar biasa, itu janjinya. Itu kalau sudah tahu begitu tuh, kira-kira semangat gak kira istiqomah? Harus sih semangat tuh. Untuk akhirat saja sudah janjikan, apalagi di dunia Allah sudah janjikan. Temannya malaikat, udah tenang banget kalau temannya malaikat, benar gak? Iya, tenang banget kalau temannya malaikat. Jadi gak usah khawatir dan juga gak usah takut dengan malaikat. Justru kita bangga dan senang kalau kita ditemani malaikat sampai akhir hayat. Ya bisa kita dibimbing untuk bertalqin la ilaha illallah. Itu namanya. Barangkali kita masih hidup, masih ingat, bisa kita mencapai kalimat tahlil, tapi belum tentu nanti ketika sakaratul maut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan lisan kita untuk bertalqin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Tuh janjinya. Jadi kalau sudah tahu itu janjinya, surat Al-Fussilat ayat 30, 31. Ya mudah-mudahan kita bisa dimudahkan untuk menjadi orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang terakhir itu kan nikmatnya tuh, ya tadi hakikatnya sudah. Sekarang bagaimana caranya, kiatnya agar kita bisa istiqomah. Yang pasti pertama harus bagaimana kalau kita pengen istiqomah. Yang pasti itu apa? Niatnya dulu. Kalau kita belajar hadis arba'in atau kitab hadis sahih atau barangkali mengaji Riyadhus Shalihin, itu kan pertama kali diajarkan tentang apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Begitu. Jadi yang pertama harus niat. Kalau niatnya setengah-setengah, gak mantap niatnya, susah kita bisa istiqomah. Jadi yang pertama itu yang penting adalah niat. Kalau gak ada niat kan begitu, orang dulu kalau gak niat gak pernah kerjain kan begitu, kerjanya gak benar kan? Ya, tapi kalau niatnya sudah mantap, insya Allah bisa istiqomah. Kemarin Ramadan yang suka mudut, ya suka mudut itu berarti kan mudutnya berapa jam itu? 14 jam ya, dari mulai subuh sampai maghrib. Bener gak? Bener gak? Bisa kan? Bisa. Tapi kalau dilihat insya Allah sampai keluar Ramadan bisa, nggak mulut lagi tuh. Bener gak? Tapi kalau nggak ada niat ya susah Pak Ustaz, saya berhenti ya. Niatnya belum mantap. Banyak banget yang ngadu saya nggak direkin, tapi saya selalu sampaikan karena demi Allah. Saya selalu bilang, sedikit sekali yang nyampein begitu. Karena apa? Demi Allah saya katakan, nggak mau ditinggalin jamaahnya karena gurunya juga masih mudut. Bener gak? Itu kan faktanya begitu. Takut ditinggalkan jamaah. Demi Allah saya buka itu. Qulil haq walau kana murran. Itu yang selalu saya pegang. Walaupun saya masih banyak kekurangan, tapi demi Allah apapun yang dibenci sama Allah, ya itu minimal kita kurangi, kita tinggalkan. Dan apa yang benar jangan disembunyikan, sampaikan walaupun itu pahit. Betul kan? Ya, saya nggak menjelekkan, tapi saya selalu mendoakan dan jamaah juga pasti banyak. Tapi yang pasti saya nggak pernah menutupkan apa yang menjadi kebenaran atau hak. Batil bagi saya itu antum munafik, sesuatu yang benar antum tidak sembunyikan, antum sembunyikan, antum tidak sampaikan. Benar nggak? Yang enak-enak aja, yang aman-aman aja sampaikan, betul nggak? Nah, maka yang paling penting kalau kita pengen mengerjakan sesuatu dan meninggalkan yang tidak baik, yang pertama harusnya niatnya betul-betul. Insya Allah kalau niatnya sudah betul, insya Allah bisa. Itu pertama harus niat. Yang kedua kira-kira apa tuh? Harus banyak berdoa, dan berdoa ini kita bisa ambil di waktu-waktu yang mustajabah, terutama ketika selesai tahajud di sepertiga malam. Tanpa doa sulit kita, sebesar apapun, sehebat apapun kita punya rencana, apalagi pengen menjadi orang yang istiqomah, tanpa kita memohon kepada Allah dan mendapatkan pertolongannya, mustahil kita bisa jadi orang istiqomah. Betul gak? Betul. Sehebat apapun duit kita, harta kita, modalnya begitu triliunan, pengen jadi presiden tanpa pertolongan Allah sulit gak? Sulit, kecuali dengan berlaku curang. Betul gak? Betul. Kalau jaraknya benar, tapi kata Allah belum, waktunya belum. Tapi kalau curang bisa jadi, betul gak? Itu kan di luar dari takdir Allah, betul gak? Betul. Jadi yang kedua,
ya harus memohon kepada Allah. Caranya bagaimana? Ambil waktu-waktu yang mustajabah, terutama sambil tahajud. Selesai tahajud, mintalah di situ kepada Allah. Kan selalu saya sampaikan, jangan lupa kalau habis sholat ada doa yang selalu dibacakan Nabi, hampir luput tidak pernah ditinggalkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta pertolongan supaya bisa menjadi orang bersyukur, beribadah, memperbaiki ibadahnya, berzikir, mengingat kepada Allah. Sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintar kita punya ilmu agama, demi Allah tanpa pertolongan Allah mustahil jadi apa-apa. Apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan sulit tercapai. Jadi yang kedua, jangan lupa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Lewat mana? Cari waktu-waktu yang mustajabah, terutama di sepertiga malam. Kan begitu selalu saya sampaikan ya, kata Bang Haji kan begitu ya. Orang kalau pengen mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya, usahanya, ikhtiarnya, satu, kalau dia tanpa ikhtiar usaha, itu namanya apa? Nah, bohong. Bener gak? Orang pengen kaya nih, tapi dia kagak kerja, kagak usaha, bisa gak? Kagak bisa, bohong. Walaupun dia banyak zikirnya, banyak puasanya, tapi usahanya kagak ada, sulit. Itu namanya bohong. Yang kedua, barangkali ikhtiarnya banyak, kerja keras, ya luar biasa, ilmunya juga banyak, kerjanya juga hebat, tapi tanpa meminta kepada Allah, tanpa ibadah, tanpa berdoa, namanya apa? Sombong. Jadi dua ini jangan ditinggalkan. Harus berikhtiar sambil berdoa. Kalau orang berdoa itu kan minimal dia ingat Allah, bahwa dirinya itu tidak punya apa-apa tanpa Dia, maka dia minta pertolongan kepada Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan lupa yang paling penting juga, hati-hati ketika beristiqomah, jangan semuanya diembat. Bahasa Betawi begitu, jangan semuanya dikerjain. Kan pengen mulai, pengen bisa jadi orang istiqomah, jangan semuanya diambil. Kalau kata bahasa Jerman yang maruk, rakus. Pelan-pelan dulu, step by step. Apa yang pengen kita rencanakan dulu, pengen jadi orang istiqomah. Contoh misalnya dari sholat. Kalau sholat yang wajib mah udah biasa, udah harus. Nah sholatnya jadi orang istiqomah, ditambahin sama apa? Rawatibnya, qobliyah maupun ba'diyah. Itu dulu tuh, minimal sebulan, 40 hari, 2 bulan tuh. Itu dulu. Saya enggak, pengennya bisa baca Quran. Ya udah, nggak apa-apa. Walaupun nggak stabil qobliyah dan ba'diyahnya dalam sholat sunnahnya, ambil setiap hari, jangan sampai terlewat apa baca Qurannya. Maka tuh ada grup tuh, ya barangkali ibu-ibu ada apa, one day one juz. Ikuti itu kalau grup-grup begitu, jangan grup-grup repot. Waliyadzubillah, grup-grup ngerumpi. Masuk ini baik-baik tuh grup satu, nanti ada laporan itu di grup. 1 hari 1 juz tuh istiqomah. Ambil itu dulu, yang lain gak apa-apa. Walaupun terlewatkan, kadang-kadang tertinggal gak apa-apa. Fokus di satu dulu, yang sunnah-sunnah dulu. Supaya apa? Belajar istiqomah. Nanti kalau sudah 1 bulan, 2 bulan, insya Allah kan setiap kebaikan itu akan menular dengan kebaikan yang lain. Maka ziyadatul khair itu, bertambah kebaikan, keberkahan itu akan berdampak kepada kebaikan yang lain. Orang kalau sudah melakukan kebaikan, satu kebaikan atau salah satu kebaikan, nanti kebaikan yang dikerjakan kalau bisa istiqomah menular yang lain gak akan pernah dikerjakan. Kalau ngambilnya misalnya 1 hari 1 juz sampai 40 hari sampai 2 bulan, demi Allah saya katakan, nanti saking nikmatnya pengen yang lain, nyoba yang lain. Belajar istiqomah, qobliyahnya, ba'diyahnya. Misalnya apa? Puasa Senin Kamis nih, belajar dulu, gak apa-apa. Walaupun kadang-kadang setiap hari gak bisa baca Quran, gak apa-apa, ambil aja istiqomah dalam Senin Kamis sama Ayyamul Bidnya di pertengahan setiap bulan. Itu dulu gak apa-apa tuh, dipus. Jangan pernah tinggal, nanti yang lain akan ikut nular. Jadi begitu, jangan semuanya mentang-mentang pengen istiqomah, ya sulit demi Allah saya katakan, sulit kalau begitu. Nanti yang ada apa? Kalau kecapean, merasa lelah, ngedon lagi, ditinggal lagi semuanya, yang satu ya. Maka satu dulu, fokus satu tuh.
Jadi kiat buat istiqomah begitu, jangan semuanya diambil. Fokus dulu nih, Bapak Ibu pengen yang mana, pengen ambil yang mana, bisa istiqomah di ibadah yang mana, ambil dulu. Nanti demi Allah kita rasakan tuh, yang lain akan ikut, benar tak? Itu sudah saya lakukan, minimal 40 hari nanti ada dampaknya tuh. Coba dah, ambil satu dulu amalan ibadah yang sunnah bisa diistiqomahin, diusahain. Nanti kalau sudah berjalan udah lancar, rasa nikmat, tidak merasa berat, nanti yang lain juga akan dikerjain. Itu percaya dong, coba. Jadi yang penting catatannya jangan semua dulu dikerjain. Demi Allah, nggak akan mampu kita. Nanti kalaupun nggak mampu, nanti semuanya akan ditinggalin. Balik lagi kita karena susah jadi istiqomah. Itu yang berapa kiatnya? Yang ketiga, yang terakhir tidak kalah penting. Sehebat-hebatnya kita punya niat, sehebat-hebatnya kita punya tenaga dan kemampuan sebagainya untuk beribadah, beristiqomah, kemudian kita memohon kepada Allah sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, kita cari waktu yang tepat gitu ya. Kemudian kita usahakan minimal satu dulu kita ambil supaya bisa istiqomah. Demi Allah, yang keempat, kalau kita punya teman yang buruk, bukan teman yang sahabat, demi Allah susah kita istiqomah. Istiqomahnya pelan-pelan gitu. Bener gak? Kalau antum berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, akhlaknya tidak baik perilaku ucapannya, susah antum istiqomah. Saya tidak mengajarkan untuk menjauhi, tidak, boleh berteman, tapi jangan mengikuti keburukannya. Sekarang media sosial itu luar biasa. Berteman silakan, tapi jangan mencontoh yang tidak baik. Kalau bisa dihindari, betul nggak? Tadi seperti saya katakan, betapa banyak, mohon maaf gitu ya, grup-grup yang isinya riba, jelekan orang dan lain sebagainya. Berkumpulnya dengan orang-orang yang tidak baik. Antum berusaha pengen istiqomah, sulit. Kenapa? Circle-nya sama orang-orang yang gak baik. Iya, susah. Benar gak? Kalau antum pengen istiqomah tapi berkumpul dengan satu grup pada orang-orang yang barangkali kagak pernah taklim, mohon maaf gitu ya, gak pernah jamaah, gak pernah puasa, gak pernah baca Quran, bisa gak kira-kira istiqomah? Sulit, godaannya luar biasa. Saya mohon maaf ini ya, ini agak berat, tapi memang harus kalau pengen istiqomah. Bukan menjauhi, silakan berteman atau bergaul silakan, tapi yang tidak baik jangan diikuti. Tapi susah kalau sudah berkumpul, Pak. Kalau udah satu circle mah susah, betul atau betul? Betul kan? Ya ada begitu yang tidak baik. Kalaupun dalam perkumpulan ada yang tidak baik, dikurangi, ditinggalkan, dan yang lebih baik. Sekarang mah luar biasa godaannya itu, apalagi media sosial, internet. Sewajarnya saja, sebatasnya saja sudah gitu. Betul apa betul Bapak Ibu? Jadi saya berpesan itu kita harus punya teman yang baik, karena nanti di hari kiamat itu juga bisa jadi sahabat. Teman-teman yang sering berkumpul majelis taklim akan bersaksi, si pula yang hampir barangkali saya atau barangkali kita udah mendekati jurang neraka, tapi ada teman kita, ya Allah, ini si pula nih setiap ahad subuh selalu berkumpul bersila bersama saya majelis taklim. Tolong angkatlah dirinya dengan kebaikan kami dulu bersama-sama untuk hadir di majelis itu kan begitu ya. Kalau berkumpul sama orang yang soleha kan begitu ya. Ya Rob, ini sepulana dulu teman saya di waktu ngaji dan kebaikannya luar biasa. Infaknya, sodakonya sudah memberi, ya Allah. Jauhkan dia dari api neraka, ya Allah. Itu bisa tuh. Syafaat itu pertolongan terakhir itu. Barangkali kita sulit menjalankan sunnah, sulit dapat syafaat dari Rasulullah, masih belum bisa sehari baca Quran, melewatkan baca Quran, sulit mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Barangkali syafaatnya datang dari teman kita berkumpul di majelis ini gitu. Karena nanti di akhirat ya ada orang yang bestian di dunia, tapi karena kumpulannya tentang urusan dunia, nanti begitu di akhirat saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Dan itu menjadi membenci, dua-duanya itu saling membenci.
Padahal di dunia apa? Nikmat dia, katanya, wah senang-senang di dunia. Tapi demi Allah yang begitu nanti di hari kiamat itu bertengkar, itu saling menyalahkan. Gara-gara si Fulana nih dulu ngajak saya nih, ya waktunya ngaji dia ngajak sarapan sampai tengah hari bolong ngomongin orang. Wah iya alhamdulillah. Dan itu hampir setiap pekan, setiap hari tuh, misalnya begitu. Ini gara-gara si Fulana nih, ya harusnya saya hadir di majelis ilmu silaturahim ke guru. Dia ngajak saya ke mall sampai tengah malam, udah pulang-pulang. Sampai mallnya nutup baru pulang. Waliyadzubillah. Itu nanti di dunia menjadi besti, itu senang-senang. Nanti di hari kiamat itu jadi musuhan, itu saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Nanti kita bahas kapan-kapan. Nanti ada ayat itu di situ. Ya. Jadi itu yang 4 yakinnya. Satu yang paling penting adalah niatnya dimantapkan untuk bisa istiqomah. Yang kedua, jangan lupa mohonnya pertolongan kepada Allah, bahwa kita ingin menjadi orang yang istiqomah. Tanpa pertolongan sulit sekali kita. Yang ketiga, ya jangan lupa ya kita selalu berikhtiar dalam usaha kita untuk beristiqomah. Dimulai dari yang ringan-ringan dulu. Satu dulu kita ambil amalan yang menjadi rujukan kita, ya supaya nanti insya Allah yang lain juga akan ikut kebaikan-kebaikan atau ibadah-ibadah yang lainnya, insya Allah akan ikut. Jangan semua dulu, saya saranin jangan semua. Ya, gak usah ngoyo. Insya Allah, kalaupun cuma satu, tiba-tiba Allah panggil nyawa kita wafat, demi Allah kita menjadi ahli ibadah. Misal baca Quran, di sebulan dia pengen istiqomah, yang diambil baca Quran dulu, one day one juz. Begitu belum selesai, dia pengen istiqomah di sholat sunnahnya, di puasa sunnahnya, Allah tiba-tiba sudah panggil dia, jadilah dia ahlul Quran. Walaupun dia tidak menjadi ahlul siyam, ahlul puasa atau ahlul sunnah, sholat sunnah, minimal mati atau wafat dia tertulis menjadi ahlul apa? Ahlul Quran. Kalaupun lebih baik lagi Allah panjangkan umurnya nanti setelah jadi ahlul Quran, yang lain ngerempet. Dan kebaikan yang lainnya juga nanti akan berdampak dalam kehidupan kita di dunia. Yang paling ketara itu ya, orang kalau bisa istiqomah itu udah kelihatan dari cara bicaranya, tingkah lakunya, luar biasa. Kalaupun dia sering emosian, marah, gak bisa bersabar, tapi belajar dari istiqomah itu mulai berkurang, mulai meredup, itu kelihatan tuh. Nanti udah kelihatan yang lain akan ikut. Itu coba dah. Bukan saya garansi ya, saya yakini 40 hari aja, satu aja amalan, demi Allah saya katakan nikmat betul, udah kelihatan nanti. Cobain aja, ya, coba pegang omongan saya gitu. Saya nggak garansi, tapi apa yang saya pernah lakukan seperti itu dulu, minimal 40 hari, nggak nyampe 2 bulan, itu rasa kok itu enak. Coba dah, nanti bapak ibu silakan pilih mau ambil mana. Mau sholat sunnah dulu nggak ditinggalkan, rawatibnya, qobliyahnya, wadiahnya, ibu-ibu mau baca Quran dan sebagainya, puasanya silakan. Insya Allah yang lain akan ikut. Dan terakhir jangan lupa niatnya, kalau kita pengen istiqomah, kita batasi pergaulan kita, perkumpulan kita, terutama dengan orang-orang yang tidak baik. Bukan berarti menjauhi, tapi apa yang tidak baik jangan dicontoh, jangan diikuti. Betul atau betul? Insya Allah. Jadi udah paham ya. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk bisa menjadi orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin bertanya. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Saya izin minum dulu Bapak Ibu ya. Ada yang ingin bertanya? Pak Wahid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Ustaz, tadi waktu kita ada orang yang menghadapi sakratul maut, kan tadi kan kita tuntun
talqin. Ya, itu la ilaha illallah itu atau ditambahkan Muhammad dan Rasulullah. Nah, iya. Tidak ada. Mau ada yang bertanya lagi, saya tampung dulu nih sebelum saya jawab. Ada pertanyaan lagi? Apa saya jawab dulu? Hah? Jawab dulu aja. Baik. Kalimat talqin la ilaha illallah apa ditambahin Muhammadur Rasulullah. Yang baik yang mana? Lihat keadaannya. Lihat keadaannya. Lihat keadaan orang yang sedang sakratul maut. Kalau memang cukupnya sampai la ilaha illallah, cukuplah sampai di situ. Dan kalaupun sudah sekali, cukup udah sekali, jangan lagi. Itu udah luar biasa. Jadi begitu. Ya. Paham gak maksud saya nih? Nah, jadi yang ditekankan dan dianjurkan cukup la ilaha illallah. Karena orang yang sakaratul maut itu sudah seperti orang yang normal atau sakit biasa. Itu luar biasa tadi seperti saya katakan, keadaan fisik yang berbeda dan juga sedang digodain sama siapa? Sama setan itu, sama iblis. Jadi cukup la ilaha illallah, pelan-pelan saja. Pak, la ilaha illallah, pelan-pelan. Pak, bismillah, la, itu aja, satu kata dulu. Jangan langsung la ilaha illallah, la, nanti bisa dia bisa, namanya juga nuntun, betul nggak? Kan nuntun itu kita, pelan-pelan aja. Ngomong cukup la, kalau ternyata sampai itu nggak apa-apa, tapi pelan-pelan gitu, supaya dia nggak salah mengucapkan. Tapi memang anjurannya cukup la ilaha illallah. Khawatir nanti kalau pengen diteruskan malah salah, berubah nanti maknanya, berubah lagi ucapannya. Karena itu sebelum selesai nyawa dicabut, itu setan itu masih. Bagaimana caranya supaya dia terjerumuskan? Nggak bisa ngucapin itu, minimal salah dia ngucapin itu. Kalau bisa jangan sampai dia terucap, padahal masih mampu nih. Tapi kan setan kan luar biasa itu. Padahal kadang-kadang begitu, barangkali sekaratnya itu nggak terlalu, demi Allah, barangkali masih bisa ucapin kalimat tahlil, tapi setan itu ganggu pikirannya. Dia pikirin apa? Itu anaknya, istrinya, suaminya, mobilnya, pesawatnya. Bener gak? Kagak kepikir, padahal keluarganya itu udah ngucapin di samping kupingnya, tapi nggak terdengar, di budak gitu sama setan budak. Setan budak ada ya? Bukan manusia yang budak, setan yang budak. Jadi itu bahwa anjurannya hanya sekedar la ilaha illallah, sudah cukup gitu. Dan itu tuntunannya harus pelan-pelan. Nggak usah buru-buru dan nggak usah kencang-kencang. Pelan-pelan saja, beda udah rasanya. Kan di sini dia belum merasa kalau maut kan. Ya, teman kalau dengar cerita hadisnya seperti itu yang diajarkan guru-guru kita. Beda keadaannya, susah. Tapi sekali lagi bagi yang masih hidup juga jangan apa? Jangan emosian, jangan pengen buru-buru, harus sabar gitu. Ya kadang-kadang anaknya ini kalau memang nggak, apalagi kalau nggak pernah belajar ilmu, mohon maaf gitu ya, maksain mah harus di bapak ini kalau ntar sulit masuk surga ini, kan gitu. Dipaksain pak, ayo pak, baca pak, ingat pak, udah jangan ngomong yang lain, ngomongnya la ilaha illallah supaya itu nanti yang bisa diingat sama dia diulang. Jangan ngomongin terlontar kata-kata yang lain kecuali kalimat la ilaha. Walaupun dia belum bisa, jangan. Pak, ayo pak, buka pak. Jangan, udah la ilaha illallah, pelan-pelan. Demi Allah saya katakan itu nanti dia ngomongin begitu, yang teringat itu urusan dunia. Tuh saya pesan, kalimatnya tahlil aja cukup. Kalau memang niat kita suruh dia pengen ulang, pengen ingat, ya udah dalam hati saya sambil mendoakan. Terus jangan sampai terlepas kalimat la ilaha illallah. Sebelum dia mengucapkan itu jangan ngomong yang lain. Fokus aja udah di situ, betul kan? Nah, makanya yang satu pilih anak yang soleh, yang solehah. Yang lainnya keluarganya jangan ganggu. Ya biarin dia fokus dulu.
Itu kan lagi ibadah juga, talqin itu kan ibadah tuh. Ingat ya, betul kan? Nah, jadi cukup hanya la ilaha illallah. Kalau udah ngucapin itu udah tenang gitu. Ya, betul nggak? Dan kemarin belum lama di Depok ada satu bapak jadi imam subuh, udah pengen selesai rokat tuh, dia pengen banget saya begitu. Walaupun terdengar suara ngorokan, nanti akan mengantarkan kita ringan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi sambil berharap. Tapi yang pasti kalau kita mau istiqomah insya Allah sampai akhir hayat, ringan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada lagi yang bertanya? Saya pengen habisin kalau tadi nanya gitu. Silakan Bapak Ibu ada yang pengen bertanya, saya waktunya alhamdulillah masih panjang nih sampai zuhur insya Allah bisa. Karena nggak ada jadwal lagi kecuali nanti sore dan malam, jadi sampai zuhur insya Allah bisa. Mau diundang ke rumah juga bisa, silakan. Nanti nanya di rumah, silakan. Bercanda ya Bu, Bapak ada yang pengen bertanya sebelum saya tutup kitabnya udah nih. Untuk pengajiannya belum ini. Ada lagi yang bertanya? Gak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ada? Gak ada. Kita gak mau aja. Masalah yang aja gak apa-apa Bu. Cerita aja atau tanya aja gak apa-apa Bapak Ibu, silakan. Atau barangkali punya unek-unek nih. Atau dari Ustaz yang lain saya nggak sempat tanya. Saya mau nanya sama Ustaz Robi, gak apa-apa, silakan. Gak apa-apa. Gak ada Bu. Jadi maksa banget saya pengen ada pertanyaan. Udah ya, kita tutup ya Bu ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, udah jadikan kita orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita doakan keluarga kita, anak kita, istri kita Bu, senantiasa dikuatkan iman Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan hidayah dan mendapatkan bimbingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita dan keluarga kita nanti juga dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.